Yang lain tolong turun. Admin tolong bantu turun yang lain. Nampaknya gaptek-gaptek ini yang lain. Oke, sebelum nanti kita ngobrol santai Pak ya, saya izin nyanyi dulu Pak ya. Nah, monggo. Pak Usman, mengapa tak pulang-pulang? Salah Pak. Bang Yakut, mengapa tak pulang-pulang? Bansermu, panggil namamu. Bang Yakut, kapankah abang kan pulang? Ansormu, merindukan dirimu. Bapak taruh tangannya di kuping, satu. Tutup mata. Relax Pak ya. Jangan senyum Pak, relax. Saya minta cuma Bapak bayangkan satu gambar perempuan yang paling Bapak sukai, tapi selain istri. Bapak cukup gambarkan, bayangkan satu sosok perempuan yang tercantik menurut Bapak. Kalau sudah, angkukan kepala. Kebayang nih gambarnya si Pulan. Sudah. Kalau sudah, angkukan, jangan ngomong. Angguk baik. Oke. Fokus Bapak. Bayangkan, saya minta Bapak bayangkan si perempuan tersebut memakai kemeja berwarna biru. Bayangkan kemeja warna biru, baju dinas, tapi warnanya biru Pak. Bapak tak perlu tanya kenapa baju dinas biru, di dinas mana kenapa warnanya biru. Yang perlu Bapak bayangkan adalah bayangkan perempuan tersebut menggunakan baju dinas biru, bertuliskan nama Hayati di dada Bapak. Sekarang keluarkan lidah Bapak. Keluarkan lidah Bapak. Sekarang setelah Bapak bayangkan bahwa roknya berwarna merah. Bayangkan terus melet Pak, melet terus. Melet. Oke Bapak, sudah Bapak. Terima kasih Bapak atas atraksinya. Nah, itulah kondisi Bapak hipnosis itu. Itu Bapak terhipnosis dengan saya itu. Dan Bapak terima kasih telah menghibur netizen di bawah pada ketawa Pak. Nah, itu kondisi hipnosis sebenarnya Pak. Diterima atau tidak diterima itu sebenarnya kondisi hipnosis. Itu masuk kondisi hipnosis, cuma tingkat kedalamannya tidak terlalu dalam. Gitu Pak. Kalau sampai dalam, makanya himbauan saya kepada seluruh netizen, kalau berkomunikasi di lapangan, di jalan, jangan komunikasi dengan siapapun yang tidak dikenal. Karena kalau yang profesional Pak, 2-3 menit itu bisa keambil dompetnya Pak. Karena tadi Bapak ngikutin. Apalagi konteksnya kayak film Walid, ya seorang murid bertahun-tahun, ya dia diapain aja nurut. Yang kejadian seperti itu benar nggak? Misalnya di katakanlah diangkut, orang itu duduk dekat gitu, kemudian dipegang tangannya, tiba-tiba habis uangnya dimintain gimana? Kan Bapak juga memberikan sesuatu ke saya sehari ini. Bapak nggak sadar ya? Ada sesuatu milik Bapak yang diberikan untuk saya. Bapak memberikan sesuatu itu. Kalau Bapak komunikasi dengan saya di alam nyata, handphone Bapak sudah bisa saya ambil itu. Oh itu ya? Oh. Karena Bapak memberikan sesuatu ke saya, sesuatu yang lebih berharga dari handphone Bapak. Handphone Bapak mereknya apa? Mereknya apa nih ya? Saya mah udah lupa. Oke. Nah, apalagi handphone biasa. Handphone itu bisa di tangan saya itu. Bahkan Bapak telah memberikan saya sesuatu yang lebih berharga. Prinsip Bapak, kedewasaan Bapak, rasional Bapak kan tadi dihilangkan. Nurut aja. Kalau selalu melet aja. Itu kan critical area Bapak tidak berfungsi itu. Nah, kalau sudah sampai disuruh melet mau, itu duitnya juga mau Bapak. Maka saya mengajari netizen untuk tetap waras. Tuh, makanya saya agak brutal pendukung saya. Itu tidak boleh fanatik ke saya. Jadi Bapak telah menyerahkan di sini sesuatu yang berharga pada diri Bapak, prinsip, rasional, kesadaran. Nah, Bapak itu lebih berharga daripada nilai handphone. Iya. Gitu. Untung Bapak ini laki-laki aja. Bapak milikin itu, keilmuan yang Bapak milikin itu, keterangan yang Bapak milikin itu, buat saya lebih berharga dari segala-galanya. Betul. Oh, ternyata lebih rasional, keren, betul Pak ya. Sayangnya, untung Bapak ini laki-laki berkumis. Kalaulah janda pirang, saya minta hatinya itu. Tujmera bedikta ya meka karu. Karena saya ini orang aneh Bang. Saya satu-satunya pengacara yang menganut hukum Islam. Saya selalu dianggap melanggar etika. Karena apa? Saya setiap bekerja, kerja dulu, setelah berhasil baru bayar. Tidak berhasil, tidak boleh dibayar.
gue sumpahin lo sekeluarga besar bang, husnul khotimah bang, dapat ridha Allah. Amin, amin. Soalnya saya mah tukang ngamuk pak ya, bisanya nyumpahin, nggak bisa doain. Kalau yang bisa doain Pak Walid, tuh pakainya gamis sorban, hanya jualan doa, jualan barokah, jualan syafaat, setan bergamis. Doain saya semoga selalu istiqomah dalam prinsip saya bang ya. Nggak mau disuruh doain mah, nggak mau, maunya nyumpahin. Gue sumpahin abang istiqomah, menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, tapi tetap Pancasilais. Sekeluarga besar gue sumpahin husnul khotimah, hidupnya barokah. Amin, amin, amin ya Allah. Kalau bapak minta doa saya, bapak harus ngamplop ke saya. Saya kan sama kayak mereka juga, bayaran, pengen dibayar, pengen diamplop. Cuma saya kalau pengen diamplop, saya nggak pakai kamuflase, gue apa adanya. Oh minta doa ke saya, lu berani bayar berapa ke gue? Jadi kalau orang minta doa ke saya, amplopnya mana? Saya juga pengen kayak mereka yang sok tasawuf tapi ujung-ujungnya amplop. Kalau saya diminta doa, mana amplopnya? Nggak mau, mending saya nyumpahin bebes. Gitu Pak. Jadi saya terus terang di dalam forum ini sekarang ini, karena ini kan untuk kebaikan bang ya. Ya kalau ada di antara pemirsa yang memang betul-betul tak punya uang, jangan ragu hubungi saya. Cuma saya dilaporin sama anggota dewan di Polda Banten. Cuma satu syarat bagi saya, kerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, saya akan kerjakan persoalan. Oh, follow Pak Usman tuh. Ya. Bapaknya orang mana? Coba di Banten banyak tuh persoalan orang Banten tuh yang tertindas tuh. Kalau berani nggak ngelawan tik. Kebanyakan ini saya mengurusin karyawan yang di PHK tanpa pesangon. Ya. Kemudian ada lagi perempuan-perempuan teraniaya yang tak punya uang tapi punya kasus berat. Nah itu. Langsung followernya naik tuh, dikejar tuh, awas tuh. Ya serius. Saya siap. Bapaknya orang mana? Oh, saya kalau aslinya itu Pagar Alam Sumatera Selatan bang. Netapnya di mana netapnya? Di Cikande Permai. Oh Serang. Timur. Tetangga. Dekat saya juga orang saya Tenara dekat. Ya. Jadi kemarin kasus di salah satu PT di Modern tuh 45 orang dikeluarkan tanpa pesangon. Mereka sudah bekerja 15 tahun. Ya, dianggap mengundurkan diri katanya. Karena apa? Setelah dipecat, saya tuntut, dipanggil lagi. Karena dipanggil lagi itu nggak datang, dianggap mengundurkan diri. Saya ngamuk sama kayak abang, tukang ngamuk saya ini bang. Oh, sama. Oh nggak apa-apa, bagus itu bang. Makanya saya orang tadi bilang dia banyak komentar katanya jangan ngamuk-ngamuk. Itu bukan ngamuk abang, itu tegas. Memang harus tegas jadi orang itu, nggak boleh pelan-pelan, letoy. Iya. Saya ini pengacara bang, berantem pun mau saya. Iyalah demi menjunjung tinggi. Fisik mau bang saya. Fisik mau saya berantem fisik. Kalau pengacara lain kan di atas meja ruang kan. Kalau saya di lapangan, ayo mau berantem. Di Cikande buat karyawan-karyawan tuh banyak. Saya juga hari ini Pak kedatangan warga masalah dana kematian itu BPJS 42 juta harusnya, tapi sampai kepada warga 10 juta. Cuma ini sama-sama warga saya yang melakukan kriminal, korupsi, warga saya yang dilakukan. Bahkan yang melakukan kriminal ini masih keluarga, masih ada hubungan keluarga. Maka saya, ibu sabar, saya minta waktu 7 hari. Saya akan minta si pelaku ini, si oknum ini untuk mengembalikan duit tersebut dalam waktu 7 hari. Karena dua-duanya nggak mungkin juga saya laporin ini, karena nanti ujung-ujungnya bui. Saya ingin melindungi warga, tapi saya juga nggak boleh nempeleng warga sendiri gitu. Saya tempuh dulu, upayakan jalur kekeluargaan. Dalam waktu 7 hari, si oknum ini suruh mengembalikan duit ibu. Kalau mau minta ongkos tuh cukup 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Kalau mengambilnya 32 juta itu namanya ngerampok. Ya, insya Allah Pak, mohon doa Pak. Ya. Amin, amin, amin. Ya, mari kita sama-sama berjuang di soal kemanusiaan. Siap Pak. Makanya saya Pak tidak memandang ini warga Tangerang, tidak memandang ini warga Serang. Saya siap khidmat untuk seluruh rakyat Banten yang butuh suara saya, silahkan. Tinggalnya. Abang sangat mendidik. Terus terang saya katakan. Malam ini baru saya dapat Pak Mahesa ini. Dia akan selalu saya ikutin. Cara berpikir Anda itu jenius ya, menurut saya jenius itu. Ya itu sangat mendidik masyarakat. Rugi kalau masyarakat tidak mau nonton Anda ini. Ya masih muda, tapi dedikasinya sudah bagus. Alhamdulillah ya, saya punya kawan baru ini ya. Gitu. Tapi istrinya 1 Pak, masih Pak. Wajib kalau kau udah punya banyak uang itu istri 2 itu. Kalau punya banyak uang dosa kalau gak kawin lagi. Kalau masih pas-pas aja kan dulu lah. Ya udah, nanti kalau ada warga butuhin tenaga pengacara nanti saya hubungkan sama Bapak insya Allah, karena hari ini saya banyak diminta tolong oleh warga. Cuma kan saya bukan lawyer Pak ya, jadi kemampuan saya cuma bersuara, menghubungkan ke pengacara, ke anggota kepolisian.
Saya sebetulnya ingin membantu kepolisian agar bisa menjalankan tugasnya. Saya ingin membantu pemerintah agar kalau ada program tersebut sampai kepada yang berhak. Sebatas itu. Jadi sebenarnya saya ingin mengabdi ke negara ini, ya walau saya tak digaji, tak dibayar. Nah, kan saya sebenarnya membantu kepolisian, Pak. Betul. Ya kan? Membantu semuanya, membantu apa yang kita dapat kita berikan kepada negara ini. Ya kan? Jangan selalu kita tanya apa yang kita dapatkan, tapi apa yang dapat kita berikan. Ya, sama kayak saya bertanya kepada bapak saya. Waktu dia ke sini, saya bawa ke Jakarta bertemu dengan Menteri Musdanil Arifin. Saya tanya bapak saya, "Bapak, kenapa bapak miskin kok orang-orang itu kaya?" Apa jawab bapak saya? "Nah, gitu, kamu salah. Saya ini orang kaya raya." Kata. "Kau lihat tuh Jakarta gemerlap. Kau lihat tuh Palembang gemerlap. Itulah hasil kami," katanya. Keikhlasan, Bang. Saya belajar dari keikhlasan orang tua saya. Nah, sekarang saya dapat memberikan apa yang saya dapat sumbangkan untuk masyarakat, untuk negara saya. Nah, itu salah satunya, Bang, ya. Saya melanggar etika pengacara se-Indonesia ini. Itu, saya kerja dulu, ya, berhasil, baru dibayar. Bayarannya pun sampai ikhlas. Berarti sesuai persoalan, Pak, ya, sesuai persoalan. Misalnya kalau itu tentang nilainya adalah yang diperkarakan itu misalnya 50 juta, ya terserah ngasih berapa. Kan nggak mungkin kalau nilainya 50 juta, Bapak minta bayarnya 100 juta. Betul, itu. Nah ini, nantilah kalau urusannya teman-teman saya, keluarga saya ada urusan nggak, nanti saya hadapin sendirian aja. Nanti kalau ada warga Pak butuh pengacara, nanti saya kasih tahu ada orang cerdas ya. Jadi di karyawan-karyawan perusahaan sekarang ini, kelemahan para karyawan itu apa? Yang diambil catut oleh Bapak pemerintah terdahulu sebelum Prabowo, yaitu audit internal itu udah nggak boleh, audit eksternal itu nggak ada. Akhirnya perusahaan semena-mena terhadap karyawan. Betul. Itu Omnibus Law itu, Pak, ya? Omnibus Law itu, Pak, ya? Oh ya, jadi itu kelemahan karyawan sekarang ini. Maka saya sering ngamuk. Jangan berarti Pak, kelemahan status karyawan ini adalah buah saya nggak mau nyebut kebijakan pemerintah. Betul, kebijakan pemerintah. Buah kezaliman pemerintah. Ya. Sopan kali nyebut kebijakan. Buah kezaliman pemerintah gitu, Pak. Jangan kebijakanmu. Kalau saya tuh benar-benar belakang. Kalau kepada pengawas Isnaker Banten itu, debat itu di forum Guntual itu di Sulawesi. Saya habis itu. Cuma nanti kalau hubungannya sama pengacara PIK, berani nggak ini Bapaknya? Kalau PIK itu, Pak, karena kawan-kawan saya sudah di sana, jadi kita di belakang gitu, Pak. Nah, karena itu kawan kita itu pemberani sekali itu, jauh lebih berani dari saya. Siapa? Nah, yang sering ngoceh-ngoceh itu memang orang jujur itu. Ahmad Hozin, dah. Iya. Ahmad Hozinuddin. Teman saya juga itu. Kita punya tiap hari teleponan, hampir tiap hari ini teleponan, Pak. WA-an. Oh, jadi Bapak bareng sama Kang Ahmad seperjuangan, sepemikiran. Saya tidak bilang seperti itu, Bang, ya. Saya pengagum beliau, katakanlah begitulah. Masih muda padahal sama beliau. Ya, tapi saya walaupun saya orang tua, saya ngagumin anak-anak muda yang cerdas dan berani, Bang. Bentar, Pak. Bapak kalau ngomong dengan saya nggak boleh ngaku orang tua, Pak. Kecuali bapaknya jadi mertua saya. Emang saya udah umur, bro. Ya, tapi kalau belum jadi mertua saya nggak boleh jadi ngaku tua. Kecuali jadi mertua saya. Modus tuh namanya, modus. Modus. Main lah, Bang. Cikande kalau lewat Cikande ya. Atau sering ya ke Cikande mah, Bang. Kita bisa kan catat nomor HP saya itu kan, iya kan? Iya gampang. Kalau Cikande mah sering ya, memang sayanya deket dengan Cikande mah, jalan kaki aja nyampe saya ke Cikande. Oh gitu. Cikande banyak di Cikande. Iya, Permai. Keluarga saya juga di Permai banyak. Oh gitu ya. Ya. Saya hari-harinya saya di Cibogo, Bang, di kebon tuh. Jadi kalau wawancara orang dari Jakarta, dari Bekasi, semuanya saya kronologisnya di kebon aja. Jadi di alam terbuka. Ya, siapalah, insya Allah nanti kita komunikasi lagi. Amin. Senang saya berkenalan dengan Pak Mahesa ya, anak muda yang punya dedikasi tinggi ya. Bagus, good. Dengan satu istri, Pak, ya, catat ya, dengan satu istri. Saya harus naikin orang lain nih. Ya, karena biar ngobrolnya bersifat keilmuan yang manfaatnya universal. Termasuk Bapak ini, insya Allah memberikan manfaat kepada rakyat Serang khususnya.
Assalamualaikum Ustadz Mahesa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Mohon izin. Ya, silakan kalau ya, nggak diizinkan, nggak saya izinkan. Masya Allah. Saya senang nih Bang Mahesa nih, apa suka bercandanya tuh dari bawah tadi saya menyimak, Masya Allah. Luar biasa, penjelasannya sangat berisi, Masya Allah. Cuma nanti Jadi begini, pembawaannya aja yang ngamuk-ngamuk ya, pembawaannya aja yang ngamuk-ngamuk. Itu masalah, itu sifat kemanusiaan itu Pak. Bang Ustadz, saya panggil apa ya Ustadz ya? Ustadz aja deh. Mahesa, namaku Mahesa. Iya, Mahesa aja gitu. Jadi saya mau bertanya, saya gini, seperti yang ditangkapin tadi, seperti apa ya, rukia kayak gitu, Bang Mahesa, itu kalau rukia tentang jin-jin itu membawa dengan kalimat-kalimat seperti di dalam ayat suci Al-Quran, surat-surat Yasin itu menurut Bang Mahesa gimana ya? Oh, nggak ada soal itu mah. Kan kita nggak mempersoalkan rukiahnya. Perukiah kan saya ngomong perukiah halu. Artinya itu kalau dalam bahasa Arab itu naat manut, perukiah yang halu artinya ya. Laki-laki ganteng, artinya laki-laki yang ganteng. Kalau laki-lakinya nggak ganteng nggak usah kesinggung. Kalau perukiahnya nggak halu nggak usah kesinggung. Nah, jadi rukiah sudah dijelaskan tadi artinya tuh. Nah, tapi yang saya bahas adalah kehaluan, kebohongan itu. Nah, kalau apapun yang dibaca selama Al-Quran boleh dengan niatan minta kesembuhan. Sebenarnya nggak ada rukiah pakai ayat khusus tuh nggak ada. Dalam konteks di hadis-hadis saja misalnya ya, rukiah itu Fatihah untuk penyakit medis, Fatihah. Ketika akrob disengat kalajengking, berarti kan medis. Lalu kemudian ketika gangguan psikologis dibaca Fatihah juga 3 hari. Non medis. Ya, cuma saya selalu ngomong kalau non medis ya psikologis berarti. Gitu. Oke. Makasih Bang Mahesa. Jadi intinya konten dari rukiah itu tergantung medianya Bang ya? Bukan tergantung medianya. Jadi gini ya. Coba saya ambil satu dulu yang ingin Anda ketahui apa tentang rukiahnya atau apa. Kalau rukiahnya tadi sudah saya terangkan ya. Apapun yang dibaca selama dari Al-Quran boleh dengan niat tadi minta kesembuhan. Oh iya. Betul. Ya udah fokusnya di situ apapun ayatnya, maka cukup Fatihah, cukup Al-Ikhlas, apapun. Nah yang kita tolak ini adalah kehaluan, kebohongan-kebohongannya. Maka yang status sosialnya perukiah itu saya berani katakan semuanya pembohong. Yang disebut perukiah ya, mau JRA ke, KBRA ke, Arsyadayat ke Indonesia ke, mau perukiah Aswaja ke, mau perukiah Syariah ke, semuanya saya sebut semua. Saya tantang itu 3 ormas itu untuk melaporkan saya. Karena kan tadi saya sebutnya, ini ada pengacara di samping saya. Saya sebut, bahkan kan pengacara-pengacaranya Faizal itu sudah, siap, saya dampingi, siap. Ayo, ada berapa puluh pengacara. Karena Mahesa bisa membuktikan kalau mereka itu pembohong. Betul. Ya, ngapain saya takut gitu loh. Tapi kenapa 3 ormas ini tidak berani melaporkan saya? Mereka sadar kalau dari sisi hukum mereka lemah, tidak bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan kalau mereka pembohong. Mereka nggak bisa, perukiah tukang bohong kok ngelaporin saya. Kan itu. Betul Bang. Jadi intinya rukiah itu untuk mendoakan, menyembuhkan orang melalui Al-Quran itu bagus ya Ustaz ya? Boleh. Saya sangat setuju. Itu kayak seperti di apa? Di TikTok itu rukiah tentang orang-orang yang kita lihat tiba-tiba disuruh keluar jinnya langsung muntah apa segala macam. Itu ya itu kan namanya teknis. Namanya kan teknis itu bagaimana mempengaruhi psikologis gitu saja. Keluar kau. Ya itu sugesti bebas. Kita tidak mempersoalkan kalau rukiahnya nggak dipersoalkan, nggak pernah saya mempersoalkan rukiah. Ya, dalilnya jelas. Sama aja begini Kang Laut. Rukiah sesuatu yang sakral suci, boleh, baik. Terus isinya buruk nih, kebohongan, kehaluan dibungkus. Nah, yang saya bahas ini justru mereka yang menodai Al-Quran, mencederai. Mereka bukan saya. Ya saya kesinggung aja. Masa firman Allah kok membuat jin kepanasan? Iki piye? Ya iya masa dikatakan Al-Quran membuat jin kepanasan. Gimana ke jin masuk Islam kalau Al-Qurannya membuat mereka kepanasan? Nggak ada dalil jin kepanasan dengan Al-Quran itu nggak ada. Loh, Allah sendiri yang nyeritain kan. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kata jin kafir, inna kan sami'na mendengar Qur'anan bacaan yang ajaba yang indah. Allah langsung menceritakan jin kafir mendengarkan bacaan Quran itu Qur'anan ajaba, bacaan yang indah. Loh tiba sejak kapan Al-Quran membuat jin kafir kepanasan? Terus mereka gini, Sayyidina Umar ketika kafir, masih kafir lagi marah sama saudarinya, ngedengerin Al-Quran lunak, itu yang benar. Ini orang waras-waras. Dibacain Al-Quran kok jadi ngamuk, gemblang, gendang para perukiah ini, kepretin satu-satu. Karena sugestinya itu yang membuat orang kesurupan.
bukan Al-Qur'annya. Masya Allah, betul-betul. Berisi. Saya sebagai umat Islam merasa tersinggung ketika selalu ditunjukkan Al-Quran membuat jin kepanasan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allah. Ucapaan dika Muhammad wahya ilaya den wahyokaken ilaya maring isun annahu apa setuhune kelakuan iku mendengar sapa sekelompok kang saking bangsa jin faqalu bangsa jin berkata inna setuhune kita sami'na iku wis ngrungu kita Qur'anan ing Qur'an ajaban kang indah. Sejak kapan Al-Qur'an membuat jin kepanasan? Sejak haluer tukang bohong membungkus ajarannya dengan kata ruqyah. Sejak pembohong pendusta membungkus kedustaannya dengan kata thoriqah. Sejak pembohong pendusta membungkus ajaran kebohongannya dengan kata hikmat. Mereka lah setan-setan bergamis. Maka saya berani katakan peruqyah halus semua pelacur agama itu mereka itu. Mereka melacurkan agama. Mereka itu lebih bangsat daripada dukun. Dukun santet ngebayarin 1-2 orang. Peruqyah, al-hikmat, jutaan umat Islam dimanfaatkan. Gitu Kang. Silakan Kang Abi. Oke, terima kasih Kang Maisa. Waalaikumsalam. Silakan. Wah, Masya Allah. Kang Maisa ini awal pertama saya lihat videonya Kang yang di YouTube yang didatangin dukung-dukung yang itu. Siap. Nah, kemudian pertanyaan saya Kang, kan di kampung saya juga, saya dari Sulawesi Kang. Siap. Nah, biasa kan kalau ada orang yang kehilangan barang misalnya, kemudian datang ke seseorang yang dianggap luar biasa begitu, kemudian si dukun ini kemudian menentukan bahwa barangnya di satu tempat ini, apakah itu kemudian masuk kategori terawang atau bagaimana itu? Oke, siap. Ada 2 ya. Ini sampean membicarakan datang ke dukunnya ya, bukan tentang akurat atau tidak akurat. Jangan dulu benar bicaranya ya, karena kata benar ini kan multifungsi. Khawatir dianggap benar ini artinya syar'i, jangan. Jadi akurat atau tidak akurat. Jadi yang ingin Anda tanyakan tentang hukum mendatangi si orangnya itu ya. Apanya nih? Yang praktisi dukungnya itu kan apakah masuk terawang, apakah itu disebut terawang atau apa itu? Terawang ini banyak metodenya. Ada dengan cara melatih pikiran, belajar fokus, ada dengan ritual, dan banyak ada yang pakai kitab seperti Abu Ma'syar dan kitab-kitab yang lain. Apapun ya metodenya dari si dukun ketika untuk menebak-nebak. Nah jadi gini ya, hadisnya ada 2, perhatikan. Man ata arrofan, barang siapa yang mendatangi arrof. Arrof itu menebak-nebak yang sudah terjadi. Contohnya tadi tuh arrof itu. Nah itu nanti bukan kahana itu. Nah ini kadang orang salah paham. Makanya tadi saya tanyakan, dukun itu orangnya, perbuatannya ada arrof, ada arf, ada kahana, apa dulu? Nah itu termasuk beramal tidak? Bukan. Itu kategorinya yang disebut namanya arrof. Yang tukang so tahu, tukang terawang kepada hal yang sudah terjadi, barangnya sudah ada. Artinya bukan ghaib. Kalau ghaib kan misalnya kiamat belum terjadi. Nah misalnya kapan kamu mati itu ghaib. Ah gitu loh. Nah itu nanti kahin bahasa Arabnya. Kalau orang yang tukang terawang, ramal yang sudah terjadi, kasus kehilangan. Seperti misalnya Mahesa Al-Bantani, di mana posisi Yakut ketua Banser sekarang, ngumpet di mana? Nah itu saya jadi araf namanya. Terawang. Kata si dukun misalnya, oh ternyata Pak Yakut ketua Banser yang diduga maling dana haji ternyata ada di Indonesia, misal. Nih, nah itu araf. Itu Pak Yakutnya ada, cuma dia lagi ngumpet. Isunya dugaan korupsi, maaf terlalu sopan korupsi. Dugaan maling dana haji Yakut. Sopan kali sama si pejabat Yakut itu. Emangnya siapa dia? Maling gitu, dugaan maling ya. Dugaan maling dana haji. Terawang cek. Pak Yakut di mana? Yakut ketua Banser yang diduga maling dana haji ada di Indonesia. Dia so tahu. Taruh. Nggak salah nggak Pak? Saya nyebut diduga maling dana haji. Nggak salah kan Pak? Betul. Sopan kali sih kalau sama pejabat bahasa Indonesia ini. Kezaliman disebut kebijakan, maling disebut korupsi, jadinya santun kali, nggak mengerikan. Bis maling memaling bisi gitu. Dugaan, tapi kalau konteksnya ke Pak Yakut ya. Gitu. Nah ada nerawang yang disebut kahana dalam bahasa Arab. Belum terjadi, sampean baru nikah, datanglah. Nanti anaknya akan punya 2.
nanti perempuan semua, laki-laki semua. Nah, belum terjadi anaknya. Nah, datang ke orang ini, dua-duanya dilarang orang Nabi. Konsekuensinya dua. Bisa sholatnya tidak diterima 40 hari, bisa sampai kafir, bisa murtad. Itu dari sisi mendatangi orang tersebut. Bukan dari sisi ilmunya bagaimana kalau akurat, bagaimana kalau tidak akurat. Itu beda lagi pembahasannya. Ada lagi, mau diterusin nggak nih, Abi? Ada pertanyaan lain, Bang? Boleh. Saya istrinya satu, saya terawang dulu nih ya. Nah istri saya masih satu, nggak usah nanya istrinya berapa, satu, saya jawab dulu. Ya biar dianggap wali aja saya aja ya, wali double. Kan keadaan di saya kan suku Mandar, Bang, ini suku Mandar ini terjadi, cuman saya sendiri tidak menerima, Bang. Jadi saya mau penjelasan dari abangnya. Biasa kalau misalnya ada yang sakit parah dalam waktu yang lama, kemudian datang ke dukun-dukun, kemudian sedikitnya memberikan penjelasan, misalnya bawa makanan ke tempat ini, satu pohon lah misalnya, apakah kemudian itu dinamakan, apakah masuk kategori musyrik, kemudian pelaku si pasiennya ini, Bang? Mohon maaf Kang, kalau Anda mengawali pertanyaan diawali dengan dari suatu suku, saya tidak mau ingin masuk menjawab, saya nggak mau menjawab. Saya nggak tahu suku di mana, saya ingin menghormati perbedaan. Ketika sudah berbeda memang ya, tak perlu kalau sudah memang itu kultur di luar Islam, tak perlu kita komentari dengan kaidah-kaidah Islam, syariat-syariat Islam. Anda sudah nyebutin nama suku, saya mohon maaf nggak bisa jawab ya. Ya, ini terlalu publik ya. Karena banyak orang yang ngincer nyari kesalahan saya ya. Nggak, kalau suku ras saya nggak mau membahas. Jadi kalau nanya itu umum aja gitu loh. Kalau dari suku ini ada saya nggak mau. Nah itu nanti jadi jebakan buat saya. Artinya saya mau nanya lagi. Oh boleh. Oh ya, mau lanjutin sama Abi dulu. Intinya gini Kang Abi, saya tak akan mengomentari suku Kalimantan, suku Bali, suku Sumatera, suku manapun. Saya serahkan itu kepada masing-masing budaya dan tradisi ya. Kita ingin ngobrol di sini yang bersifat umum. Inilah kita umat Islam. Jadi kita bicaranya dari sisi agama aja gitu. Dari sisi jadi next saja ya pertanyaan berikutnya. Karena sudah diawali kata suku ya, saya nggak mau masuk ke arah situ ya. Betul. Ya. Sensitif Bang ya. Enggak, karena saya Pancasilais. Cuma saya nggak bacot doang Pancasilaisnya, nggak ngaku-ngaku. Betul. Iya. Kan ada ormas sebelah suku itu sensitif sekali. Sensitif. Saya nggak mau kayak ormas sebelah, paling bacotnya Pancasila, paling NKRI, ngaku dia ngebacot jualan adalah kubu sebelah lah ya.